Halo pemirsa, Talk kita kali ini akan mengajak Anda berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Sempat menjadi Wakil Menteri Agama, tokoh agama ini saat ini namanya masuk dalam bursa calon Wakil Presiden. Apa tanggapan beliau dan bagaimana pemikirannya juga terkait Islam dalam konteks kebangsaan? Ikuti wawancara saya di dalam Masjid Istiqlal, Jakarta. Assalamualaikum Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam. Senang sekali ketemu lagi sama Kiai. Aduh, selamat datang di inilah Masjid Istiqlal dan inilah ruangan saya. Setiap hari kami bekerja di tempat ini, menerima tamu, konsultasi dengan segala macam problem-problem keumatan kita sampai kepada yang sangat personal sifatnya. Dan Masjid Istiqlal ini adalah masjid kebanggaan kita, terbesar ketiga di dunia setelah Masjid Mekah dan Madinah, ya. Dan Asia Tenggara kita lah yang paling besar. Ya. Memang mungkin banyak masjid lain yang luas, tapi pekarangannya yang luas, kita bangunannya juga luas ya. Alhamdulillah. Iya, saya boleh duduk Kiai? Silakan. Mari kita berbincang mengenai berbagai hal, dari mulai politik sampai non politik. Wah, saya kan bukan orang politik. Prof Nazar. Gimana, sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai imam besar ya, kalau tidak salah menjelang 2 tahun ya? Iya. Menjelang 2 tahun. Apa saja kegiatannya, Prof? Iya, saya kira karena kita masjid negara ya, dan sudah semuanya punya standar, protapnya segala macam. Jadi sehari-hari kami di sini antara lain yang paling dominan menerima tamu, termasuk tamu-tamu negara, karena hampir semua tamu-tamu yang berkunjung di istana itu juga ke sini. Kepala negara, setingkat menteri banyak sekali. Ya. Dan ditambah lagi juga tamu-tamu lokal kita kan, ulama-ulama. Jadi kita diskusi di sini, dan satu poin juga yang kita hadirkan di Masjid Istiqlal ini adalah interfaith dialog. Karena kita sadar bahwa Masjid Istiqlal ini kita berupaya bagaimana masjidnya Nabi juga bisa terimplementasi di dalam Masjid Istiqlal ini. Satu poin di antara yang pernah dilakukan Rasulullah di dalam masjidnya ialah membangun silaturahim lintas agama. Antar umat beragama ya. Riwayatnya Nabi pernah menerima 60 orang tokoh-tokoh lintas agama antara asar dan maghrib. Ya, jadi Nabi menjamu tamu-tamunya itu dengan minuman, dan mereka juga bercanda terbuka satu sama lain. Ya, alhamdulillah. Di samping itu Masjid Istiqlal ini juga adalah masjid kebanggaan negara kita sendiri, dengan bangunannya sedemikian megah seperti ini, menjadi objek wisata dari berbagai mancanegara. Turis-turis itu datang. Kita menerima 300 turis asing di Masjid Istiqlal setiap hari. Setiap harinya, iya, banyak juga pedagang asongan yang ada di bawah begitu. Jadi masjid ini menghidupi juga umatnya, seperti itu, bukan hanya sebagai sarana ibadah. Tapi ditertibkan supaya keindahannya tidak rusak, terganggu. Iya. Itu salah satu tugas dari seorang imam besar, begitu ya, Prof ya. Ya. Sebagai imam besar masih punya waktu lain untuk melakukan kegiatan yang lain? Alhamdulillah, karena imam besar itu kan tugasnya lebih kepada manajemen spiritual di lingkungan masjid ini. Karena kami sangat terbantu dengan badan pengelola. Ada namanya Badan Pengelola Masjid Istiqlal, ya, itu menyangkut urusan teknik, manajemen kebersihan masjid, kemudian juga ada sekolahan di sini, ya, dan lain-lain sebagainya. Urusan-urusan yang lebih kepada teknis itu ada Badan Pengelola. Kalau kami manajemen holistiknya, ya, tanggung jawab spiritualnya dan tanggung jawab eksternalnya ada di imam besar, seperti itu. Oke. Saya dengar baru saja pulang dari Amerika. Kalau tidak salah bahkan tadi malam begitu. Tapi terima kasih sudah menerima Jak TV di pagi harinya. Apa saja yang dilakukan di sana, Prof? Ya, memang bulan ini kami 2 kali ya. Minggu lalu saya ke Jerman ya.
diundang sebagai salah seorang yang bisa menjadi narasumber dalam urusan-urusan interfaith ya. Kemudian kemarin juga saya diundang ke State Department Amerika Serikat itu. Ya, mereka ingin bagaimanapun juga representasi umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Dan kalau dalam bicara tentang umat Islam Indonesia, ya tentu lokus yang banyak disorot orang itu seringkali adalah simbolnya Masjid Istiqlal. Nah mungkin karena itu juga saya dianggap bisa didengar untuk apa yang dilakukan Indonesia kok bisa mencerminkan suatu masyarakat Muslim yang sangat toleran. Mereka itu kagum loh terhadap kita. Apa yang disampaikan para speaker di Jerman dan juga kemarin di Amerika, itu berkali-kali disebut nama Indonesia itu sebagai suatu contoh sebuah negara religius yang mayoritas umat Islamnya tetapi bisa mempersembahkan situasi politik yang sangat harmoni, lintas agamanya juga sangat bagus ya, kemudian juga perekonomiannya tidak kalah dengan negara berkembang yang lain. Jadi umat Islam di Indonesia ini dianggap sebagai representase yang sangat tepat bahwa Indonesia itu mampu menyejajarkan dirinya dengan negara-negara lain, sekalipun pada satu sisi tetap kekuatan religiusnya itu sangat kuat. Jadi seolah-olah mereka itu menganggap bahwa kiblat peradaban dunia Islam di masa depan itu adalah adanya di Indonesia. Menarik sekali di tengah suasana Indonesia, keharmonisannya agak terganggu belakangan ini ya, tapi masih seperti itu. Anda berkunjung ke Jerman tadi bicaranya, lalu kemudian ke Amerika Serikat, begitu di tengah adanya Islamfobia juga yang terjadi di Indonesia, di beberapa negara tersebut. Bagaimana Prof. Nazar melihatnya? Iya, kita harus mengakui kenyataan bahwa di Indonesia juga tidak luput daripada kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok radikal yang seperti bulan Ramadan, menjelang Ramadan yang lalu kan, itu juga nggak bisa ditutup-tutupi karena apa yang terjadi di Indonesia dalam waktu detik berikutnya itu sudah di-cover oleh media-media yang lain. Tetapi mereka juga sadar dan mereka itu cerdas bahwa Indonesia itu lebih banyak menjadi victim ya, korban terhadap apa yang terjadi secara global ya. Kan? Nah, di Jerman ada sesuatu yang menarik ya, karena kita diminta di Indonesia ini untuk lebih banyak bicara. Jangan hanya menikmati keindahannya sendiri, tapi mestinya Indonesia itu membiaskan pengalaman profesionalnya, beragama, bernegara, tapi tetap ada harmoni antara agama dan negara di situ ya. Ini menarik ya, karena kalau kita lihat di negara-negara mayoritas Muslim yang lain itu kan sulit sekali untuk memaralelkan hak asasi manusia dengan Islam, demokrasi dan Islam, kesetaraan gender dan Islam, ekonomi modern dan Islam. Tapi Indonesia kok itu bisa ya memaralelkan dengan isu-isu kemodernan, tapi pada sisi yang berbeda juga isu-isu keagamaan. Jadi Indonesia memadukan antara keislaman dan kemodernan. Nah, ini satu nilai jual tersendiri bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Jadi saya terus terangnya di media-media pemberitaan di luar negeri itu sangat banyak memuji Indonesia. Ini bukan saya bukan orang pemerintah tentunya kan, tapi saya ingin bicara objektif ya. Kalau kita baca media di luar negeri, ya pemberitaan mereka itu tentang Indonesia itu lebih banyak positifnya ya kan. Apalagi kita sebagai negara yang dipadati oleh umat Islam. Mereka juga membandingkan misalnya negara-negara kawasan Timur Tengah yang nyata-nyata menyandang negara Islam, tetapi mereka itu khawatir pergi sholat tarawih ke masjid-masjid yang lain, takut mereka pulang mayat ya. Bandingkan di Indonesia, menurut mereka ada sebuah survei yang paling menikmati bulan suci Ramadan di kolom bumi ini adalah Indonesia. Coba jamaah kita di Istiqlal ini ada dari Bandung, dari Bogor, perempuan tanpa muhrim yang kawal ya kan, pulang pergi sholat tahajud di sini. Nah, ini juga rekor yang dicapai Masjid Istiqlal bulan Ramadan kemarin. Semenjak Istiqlal berdiri, ya 10 terakhir Ramadan itu penuh sesak. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini Istiqlal itu sudah menemukan dirinya sebagai masjid
pusat gravitasi spiritual umat Islam di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Oke. Tapi bagaimana Prof bisa membandingkan antara kondisi Islam di Indonesia dengan kondisi Islam di negara-negara yang minoritas Islamnya begitu? Ya, kami memang pernah lama di Amerika ya. Kami juga pernah menjadi imam di Beltway itu di Washington, Virginia dan Maryland. Kami juga mendirikan masjid di situ ya. Tentu kami juga menjadikan masjid kita di Washington itu sebagai faktor ya kan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya lintas agama kita lakukan di masjid di Washington itu. Mereka itu tertarik ya bahwa masjid di Indonesia itu kok lain gitu ya. Nah, mereka itu lebih banyak memilih untuk convert, untuk memilih bersyahadat di masjid kita di Indonesia. Kenapa? Karena ya seperti yang kami lakukan dulu, kami tidak langsung harus mewajibkan mereka itu pakai jilbab ya kan. Kita mengikuti bagaimana Nabi itu kan. Nabi itu kan ada step by step itu mengajak orang itu menjadi seorang muslim yang lebih baik. Ya, nanti pada saatnya endingnya insya Allah itu bisa seperti apa yang kita harapkan. Nggak boleh seperti membalik telapak tangan untuk melakukan proses pengislaman. Jadi islamisasi itu harus dianggap sebagai ongoing proses yang selalu berlapis-lapis ya kan. Baik, kalau begitu Prof, nanti kita mulai bicara soal tahun politik ya. Kita sedikit menyinggung juga kabarnya nama Profesor Nazar ini masuk dalam bursa Cawapres. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Toko Kita.